Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini kita akan menyimak cerita lanjutan daripada sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yang telah menggantikan pekerjaannya dia dari mengembala kambing kepada membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan dirinya pembantu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap kesehariannya, baik di rumah maupun dalam bepergian. Dan beliau merupakan orang yang boleh memasuki area-area rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dengan sahibus sir, ya, orang yang memiliki rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki sifat dan mempelajari hal-hal yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja membaca. Rubbiya Abdullah ibnu Mas'udin fi baiti Rasulillahi fahtada bihadihi wa takhallaqa bisyama'ilihi wa taba'ahu fi kulli hisalin fi kulli khoslatin min khisalihi hatta qila anhu innahu aqrabun nasi ila Rasulillahi hadiyan wa samtan. Ini artinya adalah seperti yang tertulis di sebelah kiri. Abdullah bin Mas'ud dididik, ya, ini kurang dididik di dalam, ya, dididik ini tambahin dididik di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berperilaku sebagaimana perilaku Nabi dan berakhlak dengan akhlaknya Nabi, kemudian mengikutinya dalam setiap sikap dari sikap-sikap Nabi, sampai dikatakan tentangnya, sungguhnya dia adalah manusia yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara perilaku dan sifatnya. Ya, rubbiya artinya dididik. Abdullah bin Mas'udin, ya, artinya Abdullah bin Mas'ud fi baiti Rasulillah, di rumah Rasulullah. Fahtada bihadihi, maka dia berperilaku dengan perilakunya, wa takhallaqa, dan berakhlak, bisyama'ilihi, dengan akhlak-akhlaknya, wa taba'ahu, dan mengikutinya, fi kulli khoslatin min khisalihi, dari setiap perilaku dari perilaku-perilakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan kepadanya innahu aqrabun nasi ila Rasulillahi hadiyan wa samtan. Paling dekatnya manusia, paling miripnya manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sifat dan akhlaknya. Kemudian paragraf yang berikutnya. Untuk bacanya kali ini, ya, bisa dicicil, ya. Bisa dicicil. Yang pertama ini paragraf ke berapa ya, paragraf mungkin ke 5 ya, ke 8 kali ya, ke 8. Kemudian bisa dicicil, ya, ke 8 dulu, kemudian setelahnya. Nah, ini paragraf setelahnya. Wa ta'allama ibnu Mas'udin fi madrasatir rasuli salawatullahi alaihi fakana min aqra'is sahabati lil Qur'an. Wa ta'allama ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud belajar fi madrasatir Rasul, di
sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min aqra'is sahabati lil Qur'an, maka dia adalah orang yang paling baik bacaannya dari kalangan sahabat, ya paling baik bacaan Al-Qur'annya dari kalangan sahabat. Wa afqahihim lima'ani, ya dan paling faham tentang maknanya, makna-makna Al-Qur'an. Wa a'lamihim bi syar'illah, dan yang paling mengetahui tentang syariat Allah. Ya karena Ibnu Mas'ud belajar langsung dengan Rasulullah dan dia terus memulazamai dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala adalla ala dzalika min hikayati dzalika ar-rajul alladhi aqbala ala Umar bin al-Khattab wa huwa waqifun bi Arafah faqala lahu, dan tidak ada yang paling adal, dalil yang paling adal, ya, bukti yang paling baik buktinya, paling benar buktinya, ala dzalika, atas sikap tadi atau atas pendapat yang tadi bahwasanya Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling baik dalam memahami Al-Quran dan paling baik bacaannya, daripada cerita orang itu yang, ya, jadi ada cerita seseorang yang mana beliau aqbala ala Umar. Aqbala artinya menemui, ya, menemui Umar bin Khattab wa huwa waqifun bi Arafah, sedangkan Umar bin Khattab ketika itu sedang berwukuf di Arafah. Faqala lahu, maka orang tersebut mengatakan kepadanya, ya ketika itu Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin. Jitu ya Amirul Mukminin, aku datang wahai Amirul Mukminin minal Kufah, aku datang wahai Amirul Mukminin dari Kufah. Wa taraktu biha rajulan yumli al-masahifa an dhahri qalbihi, aku datang dari Kufah dan aku meninggalkan di Kufah tersebut seseorang yang mana yumlil masahif. Yumlil masahif artinya mendikte orang-orang untuk menulis mushaf, menulis Al-Quran, an dhahri qalbihi, dari hatinya atau dari hafalannya. Faghadiba Umar ghadaban qallama ghadiba mithlahu, maka Umar marah seketika itu dengan marah yang jarang sekali marah dengan marah tersebut, ya, Umar marah dengan semarah-marahnya. Wantafaqa hatta kada yamla'u ma baina syu'batayir rahl, wantafaqa, dan mengembang, ya, marahnya memuncak sampai-sampai ini ada ada semacam pengumpamaan, ya, perumpamaan, memuncak sampai-sampai hampir memenuhi antara ujung hewan tunggangan, ya, artinya panasnya memuncak sampai-sampai seperti hewan tunggangan, ya. Waqala man huwa waihak, siapa orang itu, celakalah kamu, siapalah orang itu, gitu, ya, celaka kamu, wah siapakah orang itu, ditanya oleh Umar bin Khattab. Maka pemuda itu mengatakan, orang itu mengatakan, Abdullah ibnu Mas'ud, dia adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Fama zala yantafi'u wa yusarra, ya, anhu hatta ada ila halihi. Thumma qala, fama zala yantafi'u, maka seketika itu yantafi, ya, marahnya mereda, wa yusarra, dan digembirakan dengan itu, wa yusarra anhu hatta ada ila halihi, sampai dia kembali kepada keadaannya semula, ya, menjadi tidak marah. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, waihak, celakalah kamu,
wallahi ma a'lamu annahu baqiya ahadun minan nas ahaqqu bihadzal amri minhu. Demi Allah, aku tidak mengetahui bahwasanya ada seorang yang masih tersisa dari manusia yang paling berhak dengan perilaku tersebut dari Abdullah bin Mas'ud, dari dirinya. Wasa'uhaddithuka an dzalik, dan aku akan menceritakanmu tentang hal itu. Ya, ini kita baca sampai sini ya, semoga bisa difahami. Silahkan latihan membaca dengan dipotong-potong, tidak masalah ya. Jadi Ustadz berharap setiap pertemuan meningkat tingkat bacaannya, kemudian meningkat berlatihnya ya, sehingga dapat lebih lancar dalam membaca teks Arab, juga membaca bahasa Arab ke depannya. Ya, bisa dibagi-bagi. Tafadhol. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pekan kali ini. Kita baca doa kafaratul majlis. Bagi yang ingin mengetahui ceritanya bisa dibaca di samping kiri. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.